Puji Tuhan, Shalom. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa kesempatan untuk beribadah itu adalah kesempatan terbaik dari semua kesempatan yang pernah kita terima. Bahkan dipromosikan jabatan di tempat kerja pun itu tetap tidak bisa samakan dengan kesempatan kita beribadah kepada Tuhan. Karena waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita sedang berada di dalam perkumpulannya Tuhan. Dan itu luar biasa. Kalau kita diundang pejabat itu hebat. Apalagi kalau kita ada bersama Tuhan. Itulah sebabnya baiklah kita punya semangat untuk beribadah terus kepada Tuhan. Amin. Karena janji Allah tidak pernah disalurkan di luar Anda beribadah kepada Tuhan. Alkitab katakan latihan badani terbatas. Latihan badani itu termasuk bekerja Bapak Ibu. Itu latihan badani. Karena bekerja itu untuk mendapat kebutuhan badan. Tetapi waktu engkau beribadah, engkau mendapat janji Allah, baik engkau hidup di dunia ini maupun ketika engkau pergi tinggalkan dunia ini. Itulah sebabnya jangan engkau meremehkan waktu yang engkau persembahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu memberi kecukupan buat hidup kita. Dan akhirnya ketika apa yang kita kerjakan gagal, kecewa, putus asa, menyerah, bahkan tinggalkan gaya hidup yang baik. Kerja curang, ya bisa terjadi karena orang itu terlalu berpikir bahwa kecukupannya tergantung dari apa yang dia usahakan dan kerjakan. Ingat, kecukupan itu dari Tuhan. Amin. Saya tidak sedang menghibur istri saya yang gagal tes kemarin. Artinya meskipun kita gagal dalam suatu pilihan, karena kecukupan kita bukan dari apa yang kita kerjakan, dari Tuhan. Kalau dari Tuhan adalah kecukupan kita, maka yang ini pun gagal, Allah bisa buka yang lain. Amin. Kita hanya perlu membawa diri kita dekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya dari awal memotivasi diri saya, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Uangmu tidak punya, tetap dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sakit penyakitmu tidak sembuh, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Karena dari Dialah sumber dari apa yang kita kejar itu. Itulah sebabnya dekat dengan Tuhan, jadikan itu prioritas. Saya ingin mengarahkan kita kepada sesuatu yang memberikan kedamaian kekal. Yesus berkata bahwa apa yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia tawarkan. Tidak sama, berarti yang dunia berikan itu baik, tetapi yang Tuhan berikan terbaik. Amin. Kita mau yang terbaik atau yang baik? Terbaik. Tapi kebanyakan kita cari yang baik saja, bukan yang terbaik. Kita boleh mendapat suatu kecukupan ketika kita melakukan usaha kita di dunia ini, tetapi kita maunya berkelimpahan. Ingat, berkelimpahan hanya Tuhan yang punya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Allah datang untuk memberikan hidup, dan kamu akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, itu bukan berbicara tentang perkara rohani saja. Hidup, dia katakan, artinya hidupmu di dunia dalam kelimpahan. Orang yang kelimpahan dengan syukur, sukacita, damai, sejahtera, orang itu mudah berbagi. Apa yang dia bagikan? Yaitu apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau itu uang, maka uang yang dia bagikan. Ya, kalau itu kebenaran, kebenaran yang akan dia bagikan. Kalau itu makanan, makanan yang dia bagikan. Makanya kita harus suka melakukan apa yang menjadi kemampuan, talenta, bakat, apa yang kita bisa. Saya sering katakan, layanilah Tuhan dengan apa yang kita bisa dan kita punya, bukan dengan yang orang lain punya. Itulah sebabnya orang itu susah melayani Tuhan, karena dia pikir melayani Tuhan hanya seperti saya berkhotbah saja. Ini bukan cuma berdiri di sini Bapak Ibu, tetapi apa yang kita bisa dan kita punya, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Jangan cemburu dengan orang lain punya cara melayani Tuhan, jangan. Itu tidak membuat iman kita bertumbuh. Kita buka Alkitab kita yang saya mau kita pelajari bersama. Judulnya hari ini keren sekali Bapak Ibu. Judulnya adalah orang yang lumpuh sejak lahir bisa berjalan. Kok bisa gitu loh. Jadi orang yang lumpuh sejak lahir tapi bisa berjalan. Kok bisa? Itulah sebabnya saya mau kita pelajari firman Tuhan hari ini.
di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, ke-10. Dikatakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Perhatikan kata bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Sudah berapa bait Allahnya? 2. Yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi bait Allah ini penting, Bapak Ibu. Ayat ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Sesuatu ini maksudnya dia dapat uang, emas dan perak. Hendak mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Petrus dan kawan-kawan pergi ke bait Allah di ayat 1. Jadi orang Yahudi atau orang Israel, mereka punya kebiasaan setiap hari. Bukan kita setiap minggu saja, hari Minggu. Mereka setiap hari itu ke bait Allah. Mereka ke bait Allah untuk apa? Untuk mendengar firman Allah. Katanya mereka itu setiap hari pergi ke bait Allah. Mungkin dia kerja, mungkin sampai jam 2 pulang sudah dia bekerja, mandi, sudah ke bait Allah. Begitu terus setiap hari. Dan dikatakan bahwa di situ ada orang lumpuh. Dan setiap hari dia ada di situ. Jadi orang yang ke bait Allah dan setiap hari melihat orang lumpuh. Yang melihat orang lumpuh ini adalah banyak sekali orang. Itu dikatakan di ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-10. Dia katakan lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Jadi orang lumpuh ini disaksikan oleh orang yang setiap hari datang ke bait Allah. Macam Bapak Ibu yang hadir ibadah di sini, khususnya jemaat di sini. Saya bisa menyaksikan Bapak Ibu setiap hari. Kalau ada perubahan rambut, mata sudah disulam, saya sudah bisa tahu. Oh, kayaknya ini ada perubahan ini. Yang satu ini masih botak. Kok tiba-tiba tidak botak lagi? Nah, artinya bisa kenal. Jadi lihat perubahannya. Sama juga dengan orang lumpuh ini. Mereka tahu bahwa orang ini lumpuh, tapi kok tiba-tiba bisa berjalan? Kok bisa tiba-tiba bisa melompat-lompat memuji Tuhan, masuk ke dalam bait Allah? Jadi peristiwa ini bukanlah rekayasa. Jadi benar-benar real, orang lumpuh sejak lahir disaksikan oleh orang yang sama, dan sama ketika dia disembuh, orang yang sama juga melihat. Jadi hal ini membuktikan bahwa dia benar-benar sembuh dan dia benar-benar memang lumpuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa itu kita juga melihat kebenaran yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang yang lumpuh sejak lahir itu bisa sembuh? Bagaimana prosesnya? Siapa dokternya? Berapa biayanya? Itu kalau dihitung-hitung, dicakar-cakar itu, bukan main. Ini orang yang lumpuh sejak lahir dan dia sembuh total. Yang menyembuhkan dia adalah
Yesus Kristus adalah nama Yesus. Di dalam ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang yang lumpuh sejak lahir itu berjalan. Tidak ada biaya yang dia keluarkan. Tidak ada mobil yang dia sewa untuk menggotong dia pergi ke rumah sakit dan bayar lagi itu. Dan cari dokter spesialis penyakit tulang mungkin. Dan belum tentu kena juga. Udah penyakit saraf, kena juga. Dan berapa biaya yang harus dia keluarkan. Tetapi hanya dengan nama Yesus dia bisa sembuh. Bagaimana bisa? Sembuh. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat baik-baik. Di ayat yang kedua dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Kata diusung ini Bapak Ibu itu dipikul. Nggak bisa dipikul satu orang. Di Yahudi sana kalau mengusung orang ya itu yang mengikulnya harus 4 orang, bukan 1 orang. Pertanyaannya 4 orang ini tidak ada kerjaan nggak? Nah mungkin tidak punya kerjaan, pasti punya pekerjaan. Tetapi mereka mau mengambil bagian untuk menolong orang lumpuh ini supaya orang lumpuh ini juga punya penghasilan, yaitu meminta-minta. Bawa dia ke mana tadi? Bukan ke mall, bukan juga ke bar, bukan ke lapangan sepak bola, padahal di sana juga banyak orang. Tetapi kebanyakan kenapa harus ke situ? Nah itu harus jadi pertanyaan kita. Kenapa harus ke bait Allah? Nanti kita bahas bait Allahnya seperti apa. Kayaknya kita khotbahnya hari ini sampai sore. Banyak waktu kan? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang lumpuh ini diusung untuk dia punya aktivitas dan dia melakukan pekerjaannya sebagai tukang minta. Nah, orang yang mengusung ini, Bapak Ibu coba pikirkan. Mereka tidak pernah membayangkan, merencanakan bahwa kami mengusung dia hari ini dan dia jadi sembuh. Tidak pernah. Tidak ada dalam bayangan mereka. Yang ada, kami harus usung kamu ke sini supaya kamu bisa dapat uang di sini nanti. Itu aja. Jadi 4 orang memberi waktu mereka untuk terlibat menolong orang ini dengan catatan supaya orang ini bisa bekerja menghasilkan uang meskipun pekerjaannya mengemis. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu jadi pengemis, tidak boleh lah ya. Jangan, tidak boleh. Itu bukan pekerjaan anak Tuhan. Kita memberi, amin, bukan meminta. Kita harus tangan kita begini, gini kita, jangan begini. Kalau gini nanti kukul gini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 4 orang ini mereka terlibat mengerjakan demi orang ini. Tetapi ingat, di dalam pikiran mereka bukan supaya orang ini sembuh, bukan. Tetapi supaya dia punya uang, mungkin dia beli pulsa kalau zaman sekarang ya. Beli pulsa, anda tahu zaman itu mau beli apa dia ya? Karena belum ada handphone kan waktu itu, belum ada. Apa adakah handphone waktu itu? Belum ada Bapak Ibu. Ada sejarahnya handphone itu keluarnya kapan? Bahkan saya baru pegang handphone tahun 2007. Nggak tahu Bapak Ibu, mungkin ketinggalan saya itu. Jadi 4 orang ini melakukan pekerjaan supaya orang ini punya pekerjaan. Di sini saya melihat satu poin penting Bapak Ibu. Ini harus tangkap baik-baik ini. Terkadang kita dalam kehidupan ini, kita tidak suka menilik, memperhatikan apa yang kita kerjakan. Justru yang orang lain kerjakan yang kita sewot. Itulah makanya Yesus bilang, ngapain kau lihat selumbar di mata saudaramu? Balok di matamu itu loh, harus kau perhatikan. Jadi Bapak Ibu, dari poin ini saya melihat bahwa setiap orang memang sudah punya tanggung jawab dan dia harus bertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepadanya. Dia tidak perlu yang lain. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Makanya 4 orang ini dia lakukan saja. Bawa dia ke situ. Setelah itu kan tidak ada lagi mereka. Mungkin mereka sudah melakukan pekerjaan yang lain. Dia tidak ada di situ temani pengemis-mengemis. Nah, mereka hanya punya pekerjaan mengusung dia antar ke sana. Jadi di sini kita melihat bagaimana orang yang ada dalam kisah
nats yang kita pelajari ini, mereka itu suka mengerjakan apa yang sudah bagian mereka. Mereka kerjakan tanpa mempertimbangkan akibatnya nanti. Yang penting apa yang sudah menjadi bagianku, saya harus kerjakan dengan segenap hati. Yang lain tidak kerjakan, urusan dia. Saya harus kerjakan bagianku. Kita harus memberi waktu, memberi pikiran, memberi tenaga, memberi biaya. Ya, apa yang kita punya kan bukan harus yang tidak kita punya. Karena Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang tidak kita punya. Makanya kalau 5 talenta Tuhan berikan, dari situ juga dia tuntut. Jadi Bapak Ibu, orang yang lumpuh ini juga meminta supaya dia diberi uang. Tetapi luar biasa dan hebatnya, di sini Petrus justru katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang kupunyai, nah perhatikan, yang kupunyai ku berikan. Jangan bilang, aduh minta maaf saya tidak punya uang, kau pulang saja. Maaf ya tidak punya uang, tapi aku punya makanan, kau sini makan aja. Ah itu baru. Ngapain? Pinjam uang. Aduh minta maaf, tidak ada uang, pulang. Apa? Pinjam uang untuk apa? Beli makanan. Aduh tidak ada uang, ayo makan sama aja kita di sini. Sini kita aja makanan ini. Itu karakter ilahi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang miskin juga melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan dengan keadaannya seperti itu. Dia juga tidak berharap muluk-muluk. Nah, pokoknya aku mau makan, kasihkan aku uang. Saya mau beli makanan. Dan hebatnya, Petrus katakan, demi nama Yesus, berjalanlah. Bapak Ibu, bisa nangkap apa yang terjadi di balik demi nama Yesus berjalanlah? Itulah yang kumaksudkan tentang bait Allah. Ada 5 kata bait Allah di dalam nats yang kita baca. Bapak Ibu, bait Allah pada zaman itu tempat di mana orang percaya beriman berkumpul. Tapi zaman sekarang, bait Allah itu adalah kita, Bapak Ibu. Kita itu siapa? Yaitu orang yang hidup percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi sekali lagi, 4 orang mengusung dia dengan segenap hati mereka lakukan. Dan pengemis ini setiap hari mengemis tanpa lelah. Hanya berharap orang kasih dia uang. Tetapi yang terjadi bukan uang, tetapi melampaui dari apa yang dia minta. Itulah kehebatan Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau katakan, pekerjaanmu, usahamu gagal, yang sebenarnya engkau menganggap disitulah engkau memperoleh kecukupan, saya mau katakan itu salah. Kecukupanmu hanya oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita kecukupan, bukan apa pekerjaanmu. Karena saya sudah buktikan. Saya datang ke Tarakan tanpa ada uang, tanpa ada biaya. Teman saya datang ke Tarakan bawa biaya banyak dan punya perlengkapan untuk kuliah, untuk sekolah. Tetapi kami sama-sama selesai sekolahnya. Itu salah satu bukti kecil yang saya lihat. Dan ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Bahwa memang kecukupan itu bukan dari apa yang kita punya dan kita kerjakan, tapi Tuhan terlibat nggak dalam hidupmu. Itu yang penting. Dan bagaimana bisa Tuhan terlibat dalam hidupmu? Inilah yang saya mau ajarkan sesungguhnya dari nats ini. Bagaimana Petrus dan kawan-kawan pergi ke bait Allah, dan orang lumpuh ini diusung oleh 4 orang ke bait Allah, dan orang lumpuh ini juga meminta di bait Allah. Dan dia sembuh, akhirnya memuji Allah. Bapak Ibu lihat, bait Allah itu adalah tempat di mana Allah bertahta. Bait Allah di mana roh Allah yang diceritakan oleh Ibu Ipung tadi, yang membuat kita semangat, senyum, awet muda seperti Pak Yusuf. Ini umur sudah mau 50 Bu, tapi awet muda. Jadi yang membuat kita punya gairah, semangat, kekuatan, dan senyum, serta awet muda plusnya. Nah, ini bonus nih. Yaitu ada Allah bertahta di dalam diri kita. Nah, kata bait Allah yang dikatakan oleh oleh Lukas dalam nats yang kita pelajari, itu bait Allah di mana roh Allah ada untuk melakukan misi kerajaan Allah di situ. Dan sekarang itu bait Allah adalah kita. Tapi persoalannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, betul nggak saya ini bait Allah? Apakah
apakah saya ini bait Allah? Kalau kita melihat semua tujuan, semua yang mereka lakukan dalam nats yang kita baca ini di bait Allah. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting daripada uang yang banyak. Kehadiran Tuhan jauh lebih berharga dari jabatan yang tinggi. Kehadiran Tuhan jauh lebih berharga dari kesibukanmu untuk perkara duniawi. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita boleh merencanakan banyak hal. Makanya Salomo, orang yang paling kaya seluruh dunia, bahkan Alkitab katakan sebelum dan setelah dia tidak ada yang sekaya dia. Dia katakan apa? Jerih lelahmu tidak menambah apa-apa. Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan jerih lelahmu. Jadi semua fokusnya adalah Allah, adalah Tuhan. Itulah sebabnya kesembuhan terjadi kepada orang lumpuh ini terjadinya di bait Allah, bukan di jalanan. Oh Pak, tapi Yesus juga menyembuhkan orang di pinggir jalan, bahkan di tempat sembahyang. Ya, Yesus itulah bait Allahnya. Itulah yang saya maksud. Kita harus jadi bait Allah. Yesus menyembuhkan orang kok di rumah orang, kok di rumah-rumah. Ya memang. Tetapi bait Allahnya adalah Yesus. Ada Yesus di situ, ada bait Allah di situ. Itulah sebabnya Allah berfirman kepada Yosua melalui Musa bahwa tanah yang diinjak kakimu akan menjadi milikmu. Kenapa? Yang menyertai mereka adalah Allah. Tanah yang diinjaki oleh Allah, tanah di mana Allah hadir, itu tanah yang diberkati. Sehingga orang yang percaya zaman sekarang, kemana dia melangkah, di situ berkat Tuhan diperintahkan. Di mana dia berdiri, di situ mujizat Tuhan diperintahkan. Itulah sebabnya yang harus kita pastikan adalah kita ini bait Allah. Dan untuk menjadi hal ini yang mau saya katakan, kita harus berani, Bapak Ibu. Yaitu berani meninggalkan manusia lama, cara hidup lama, gaya hidup lama, pola pikir yang lama, yang membawa kita kepada kepuasan duniawi. Perzinahan, perselingkuhan, pergaulan bebas, seks bebas, dan lain sebagainya. Itu adalah gaya hidup kita sebelum kita mengenal apa yang terbaik. Karena yang baik kita pandang, alami sebelumnya, itu sebenarnya salah. Karena itu tidak menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Damai yang dijanjikan oleh Tuhan, berkat berkelimpahan yang Allah janjikan, tidak pernah sampai di situ. Justru itu akan menunggangbalikan kita. Bahkan perjalanan yang hanya butuh 1 minggu menjadi 40 tahun. Itulah sebabnya tidak ada orang Israel yang sampai ke tanah Kanaan selain orang yang lahir di padang gurun. Orang tuanya itu tidak cukup sabar dibasmi di padang gurun. Mau kita seperti itu? Sebelum sampai ke tempat apa yang kita cita-citakan, kita udah di babak belur. Mau? Nggak mau kan? Saya juga nggak mau. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus berani meninggalkan manusia lama kita, cara hidup lama, pola pikir lama yang hanya memuaskan hawa nafsu, keinginan duniawi. Harus berani Bapak Ibu untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Tidaklah mudah, sama seperti ilustrasi yang saya sampaikan, yaitu 1 Juli di mana pemerintah khususnya Kabupaten Malinau mengeluarkan bahwa kita boleh hidup normal dengan cara yang baru, yaitu mengenakan masker. Hari itu juga saya pergi ke Malinau, bawa motor saya sampai di lampu merah Tanjung Belimbing. Saya melihat di situ Satpol PP, Dinas Perhubungan, tentara, polisi, pegawai Pemda. Ku bilang ada apa ini? Ku pikir ada tilang yang besar-besaran. Rupanya bukan, hanya untuk menertibkan orang pakai masker. Dan Bapak Ibu tahu, masih banyak yang tidak pakai masker. Itu gambaran orang yang tidak sanggup hidup baru dengan cara yang baru. Sama, ketika kita udah percaya kepada Tuhan juga, bisa nggak hidup baru? Mau nggak meninggalkan manusia lama? Gaya hidup lama yang sebenarnya memiliki banyak potensi untuk menjatuhkan kita. Ya, itulah yang saya maksud. Kalau kita mau hidup kita ini betul-betul bait Allah, di mana Allah bertahta, berdiam di situ, sehingga piring kita cucikan, piring diberkati. Amin. Ya, ladang kita kerjakan, ladang itu diberkati. Orang kita pegang tangannya, dia diberkati, sakitnya sembuh. Kenapa? Karena kita itu ada roh Allah.
ada Allah dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah berani meninggalkan gaya hidup lama kita. Harus. Saya melihat memang tidak semua juga orang percaya kepada Tuhan mau hidup baru. Tidak semua. Tapi di sini tidak ada. Saya berdoa kita semua harus hidup baru. Amin. Karena yang hidup baru itulah yang akan berjalan dengan aman menuju surga. Dan pintu surga akan silakan. Ibu Laan, silakan. Pak Yusuf, Pak Sandi, silakan. Tetapi kalau yang tidak mau hidup baru, kamu siapa? Saya sudah berdoa demi nama Tuhan. Pergi kau, aku tidak kenal kau. Tuhan akan ngomong kayak gitu. Jadi kita harus hidup baru. Amin. Karena dengan hidup baru, Alkitab katakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang didiami oleh roh Allah atau bait Allah, di mana hidupnya memiliki pengaruh ilahi, dan itu tidak bisa direbut oleh orang lain, tidak bisa. Kalau Nuna Santi yang punya pengaruh ilahi, Pak Puang cemburu, kamu kan anak saya, kenapa kamu yang begitu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kamu kan adik saya, kok kamu yang bisa, aku enggak? Nggak bisa. Karena apa yang Allah berikan itu tidak tergantung siapa bapakmu dan siapa saudaramu. Nah, bahkan orang yang dicap paling tidak berguna dalam keluarga, tapi karena dia hidup baru, bisa saja dia yang dipakai Tuhan. Yang lain ditendang oleh Tuhan. Kayak tendang bola gol. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bait Allah di mana pengaruh ilahi ada di situ adalah orang yang mau meninggalkan manusia lama. Bapak Ibu siap meninggalkan manusia lama? Katakan. Ya, harus. Kita harus berani meninggalkan manusia lama. Terus yang kedua Bapak Ibu, orang yang dihinggapi di mana Allah ada dalam hidupnya adalah orang yang siap menerima gaya hidup yang baru. Ketika dia meninggalkan manusia lama, dia siap juga untuk dikenakan oleh manusia baru. Hidup dengan cara yang baru sebagaimana Kristus hidup. Jadi orang yang dipenuhi dengan roh Allah adalah orang yang siap menerima, mengenakan manusia baru. Contohnya adalah jika dia orangnya lambat sekali untuk hal-hal rohani, enggan untuk beribadah, berdoa, baca firman, itu kan manusia lama. Karena yang dia suka waktu manusia lama kan adalah hal-hal yang memuaskan hawa nafsu saja. Tapi ketika dia mau mengenakan manusia baru, dia jadi orang yang giat di dalam Tuhan. Amin. Semangat di dalam Tuhan. Di dalam pekerjaannya dia semangat. Karena apa? Dia tahu upahku dari Tuhan, bukan dari pekerjaanku. Di dalam gereja dia semangat. Dia ingin selalu menyembah, beribadah, melayani Tuhan. Itu adalah cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu punya cinta? Cinta kepada apa? Kepada Tuhan atau kepada uang? Kita yang tahu. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa kedamaian, kesukaan, kebahagiaan yang kau kejar bukan dari banyaknya uang yang kita kumpul, tidak. Jadi kedamaian, kesukaan kita itu tergantung siapa yang ada dalam diri kita. Apakah Tuhan atau hantu? Apakah Tuhan atau ego kita sendiri? Kalau Tuhan ada di dalam kita, maka makanan pakai garam dan lombok 1 biji pun dia tetap sukacita. Karena ada Allah dalam dirinya. Karena ada Tuhan, itu mengubah banyak hal. Terus yang terakhir Bapak Ibu, orang yang ada roh Allah di dalam dirinya sehingga hidupnya memiliki pengaruh ilahi, sehingga orang tinggal katakan demi nama Yesus berjalan, adalah orang-orang yang hidupnya dibawa kepada Kristus setiap hari. Orang yang terus memperbaharui dirinya supaya hidupnya itu adalah jadi bait Allah. Amin. Konteks dulu dan sekarang bait Allah itu beda Bapak Ibu. Jadi harus tahu baik-baik. Bait Allah pada zaman itu adalah tempat di mana di situ kumpulan orang beriman. Orang dipakai Tuhan sehingga Allah ada di situ. Dan siapa yang tidak dalam Tuhan hadir di situ pasti dijamah Tuhan. Kalau dia tidak bertobat dia binasa. Itu aja. Zaman dulu kalau orang tidak bertobat dekat dengan Tuhan pasti binasa.
Kena penyakit lah, apalah, sudah itu mati terkutuk dan lain sebagainya. Jadi dari poin ini saya mengajak kita supaya kita terus membawa hidup kita di baitnya Tuhan. Amin. Kita harus mendekatkan pekerjaan kita ke baitnya Tuhan. Keluarga kita, apa yang kita upayakan, kita bawa dekat di baitnya Allah. Karena yang menentukan kecukupan, kedamaian, kesuksesan kita, itu Tuhan yang menentukan. Itulah sebabnya kita bawa diri kita ke jalan yang benar, ke baitnya Tuhan, ke tempat di mana Allah hadir, supaya kita tinggal seperti Petrus. Demi nama Yesus berjalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini dilihat oleh orang-orang yang dari berbagai negara, yang memang mereka orang Israel, dan waktu itu mereka ada di sana. Dan mereka harus ke bait Allah dan melihat peristiwa ini. Ini jugalah sebabnya berita tentang Yesus ini cepat menyebar ke seluruh dunia. Kita di sini ada berapa orang? 50 orang, 60 orang, 100 orang. Seandainya kita semua membawa berita itu, menyampaikan tentang keselamatan itu di dalam Yesus, menyampaikan pesan yang kita bahas bersama hari ini, bahwa di dalam bait Allah, di situ ada kemudahan dalam nama Yesus kita sembuh. Kita ditolong, kita dibebaskan, kita diselamatkan. Kita membawa diri kita dekat dengan Allah. Kita membawa diri kita untuk ada di dekat dengan Tuhan. Itulah adalah satu kunci, satu upaya. Karena bukan uang dan pekerjaan jabatan kita yang menentukan, tapi Tuhan. Tapi di manakah Tuhan dalam hidup kita? Di mana kita di hadapan Tuhan?